Memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada sekelompok orang, sekelompok uh, katakanlah yang memiliki hak politik di negeri ini memberikan tidak memberikan ya aplausan atau tepuk tangan kepada Jokowi baik dalam forum-forum diskusi-diskusi kecil dan forum kenegaraan terbatas. Ya, Jokowi kelihatannya kemudian tidak mendapatkan tepuk tangan. Tapi kalau Jokowi turun ke masyarakat, ya seperti yang terjadi di NTT ketika beliau meresmikan bendungan di sana, maka semua kita akan tahu, dunia akan tahu bahwa tepuk tangan yang sejati itu datangnya dari akar rumput, grassroots, pemilik daulat, ya, pemilik hak suara yang sesungguhnya. Kita akan bahas tentang histeria-histeria ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Hari ini saya ada edisi khusus ya, ini edisi jalan-jalan. Kebetulan sekali kamera ini bergoyang-goyang karena memang diterpa oleh tiupan angin ya, bukan angin politik ya, tapi ya angin alam ya. Jadi kita memang berbeda. Alam politik itu dengan alam natural itu berbeda sekali ya. Buat teman-teman saya mau sapa, saya sekarang ada di lokasi di daerah Nrekang ya dalam perjalanan saya untuk melakukan konsolidasi ya, konsolidasi bukan partai politik. Baik ya, teman-teman yang ada di daerah Nrekang tahu tentang wilayah ini, area rest area ya, daerah istirahat kalau kita melintas Sulawesi ya. Nah, kita kembali kepada persoalan tadi. Memang belakangan ini kita lihat bahwa fenomena politik kita ini memang kelihatannya agak lain ya. Jadi aroma atau katakanlah irama politik di tangan ya, di tangan para elit-elit tertentu ya. Karena nanti kalau saya tidak katakan elit juga nanti ada ketersinggungan. Jadi elit-elit tertentu, kelompok-kelompok yang menyebut diri ingin melakukan satu perubahan besar pada Indonesia ini karena Indonesia ini di bawah kepemimpinan Jokowi memang hancur ya. Dan beberapa konten kita yang sebelumnya mengatakan meminjam perspektif beberapa profesor yang mengatakan bahwa sekalipun 5 periode kepemimpinan presiden itu tidak akan mengembalikan kerusakan-kerusakan itu. Nah, tetapi publik secara umum juga tahu tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi sebenarnya itu di area mana ya. Ada upaya-upaya yang berusaha ya, ada usaha-usaha yang dihadirkan dalam rangka untuk mendelegitimasi ya, membuat performa Jokowi itu seolah-olah buruk ya, seolah-olah memang penghancur negara sehingga memang pada akhirnya mau digiring pada sebuah agenda pemenjaraan ya. Saya kira itu jauh sekali ya, jauh sekali. Saya tidak punya data-data ring satu, tetapi saya hanya menganalisis ada penampakan di ruang publik ya. Agak sulit karena sekali lagi negara kita ini atau siapapun itu menyukai sebuah performa ketika kita menyampaikan sesuatu di ruang publik, biasanya orang menyukai kesopan santunan ya. Tentu ada yang tidak setuju bahwa politik itu mesti mengabaikan kesopan santunan ya dalam rangka melakukan sebuah perjuangan untuk menyaringkan katanya, memperdengarkan suara yang lebih nyaring. Tetapi kita tahu secara psikis ya, kejiwaan orang itu tidak suka dengan orang-orang yang tampil di ruang publik dengan model pembenci-pembenci, model kemarahan, amarah ya. Karena orang-orang yang marah, orang-orang yang gemar menghujat itu sebenarnya orang-orang yang sudah kalah ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa akan berhasil, akan memimpin sebuah gerakan-gerakan pemenjaraan atau apapun namanya itu, saya kira itu sebuah bukti kelemahan dari sebuah performa mereka-mereka yang berjuang ya. Karena sekali lagi ketika di ruang publik, ya, kita tahu bahwa orang akan punya kesempatan atau waktu yang sangat panjang untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap narasi-narasi yang kita sampaikan. Dan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh siapapun itu kemudian punya ruang untuk dinilai, ditimbang oleh siapapun. Nah, tentu kita tahu bahwa di ruang media sosial bukan hanya
mereka-mereka yang disebut dengan pendekar-pendekar mantan itu yang bicara, ya, ini I'm so sorry to say, saya kelepasan bicara tentang pendekar mantan, ya. Ya, warga negara yang tidak setuju lah, ya, warga negara yang tidak setuju. Tapi saya ingin melihat bahwa karena saya dekat dengan persoalan dunia keprofesoran, dunia kepakaran mereka-mereka yang dipekerjakan di ruang-ruang korporasi seperti BUMN dan yang lain-lain, juga bicara tentang persoalan dunia militer atau katakanlah jenderal. Kita tahu tentang penjeneralan seseorang itu punya marwahnya sendiri, punya nilai keutamaannya sendiri. Dan kita lihat di situ bahwa beberapa mereka-mereka yang mantan jenderal itu kelihatannya sudah tidak seperti seorang jenderal lagi, ya. Nah, kita lihat bagaimana euforia penerimaan publik di NTT yang pasca Pak Jokowi melakukan kunjungan ke daerah mereka, mereka betul-betul antusias sekali, ya, ketika Jokowi misalkan meminta maaf sebagai manusia biasa di hadapan publik NTT, ya bagaimana kemudian permintaan maaf itu disambut dengan tepuk tangan, ya, tepuk tangan dan ungkapan-ungkapan penuh cinta, penuh kasih dari warga masyarakat. Inilah sikap-sikap jenderal, ya. Sikap-sikap seorang profesor, ya, sikap-sikap seorang guru bangsa, sikap-sikap sebagai seorang pakar, ya, karena seorang pakar itu menyampaikan kepakaran mereka, bukan menyampaikan kepakaran dalam hal bidang kebencian, kata-kata kotor, kata-kata singgungan yang merendahkan derajat kemanusiaan, dan saya kira bukan tempatnya. Jadi saya melakukan refleksi terkait dengan performa mereka yang ingin sebuah perubahan. Saya tidak tahu mau dibawa kemana perubahan itu, ya. Karena sekali lagi, kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi, itu masih kelihatan bagaimana histeria publik. Bahkan ada, saya yakin, banjir air mata, bukan banjir kata-kata makian, tetapi banjir kata-kata pujian, ya. Hanya saja mereka-mereka itu tidak menghadirkannya, tidak dengan penuh settingan menghadirkannya, tetapi memang secara tulus flowing mengalir untuk mengagumi sosok Jokowi. Oleh karena kepada mereka, kalau teman-teman masih pernah dengar istilah sumber air sonde jauh, ya, atau so dekat, ya, atau seterusnya, itu betul-betul mereka rasakan, ya. Sebut saja misalkan dengan hasil bendungan tadi ini yang diresmikan oleh Pak Jokowi, mohon maaf saya lupa persis namanya, itu bicara tentang sebuah bendungan yang mampu menampung debit air itu sekitar 45 juta kubik, ya. Anda bisa bayangkan, sobat bisa bayangkan tentang apa yang dilakukan itu, dan pengaruh, ya, dampak besar terkait dengan bukan hanya 1-2 tahun ini, tetapi sepanjang generasi. Inilah legacy, inilah warisan yang diberikan oleh Jokowi yang kemudian diapresiasi dan disambut oleh warga NTT. Nah, ini berbanding terbalik jauh dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sebenarnya kita harapkan mantan seorang jenderal tentu punya pengalaman, sudah ya makan asam garam dan sebagainya. Seorang profesor harusnya lebih di atas profesor lagi, menjadi suhu, ya, menjadi maestro, seorang maestro yang kemudian bisa melegasikan, mewariskan sebuah nilai-nilai yang luhur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang katakanlah kurang dan membahayakan bagi bangsa dan negara, ya gunakanlah mekanisme ketatanegaraan kita. Kita tidak bisa kemudian membangun sebuah negara yang kuat, strong state, dengan pendekatan-pendekatan maki-makian yang tidak lagi punya batas, ya. Bahkan kitab suci saja dilewati, ya. Artinya kita cukup heran ada orang yang kemudian rajin membaca kitab suci, tetapi juga rajin dan tidak pernah alpa untuk memaki-maki. Itu sebuah situasi yang sangat kontras, yang di agama manapun tidak pernah diajari kita memaki-maki orang lain, bahkan mau menghabisi orang lain di depan publik, membunuh karakter mereka, keluarga mereka. Sekalipun mereka layak misalkan menerima itu, saya kira tidak pada tempatnya kita untuk menyampaikan itu secara terbuka. Ya, manusia punya ruang-ruang kesalahan yang besar, rongga-rongga kesalahan yang sangat besar, yang tentu tidak perlu harus saling membongkar, saling ini, ya. Mari kita membangun negara ini, siapapun kita tetap menerima ruang diskursus deliberatif, siapapun dilakukan oleh siapapun di negeri ini. Tentu negeri kita punya kaidah-kaidah, punya prinsip-prinsip, punya nilai-nilai keadaban
yang tidak bisa kita ganggu gugat, bukan partai politik. Ya, teman-teman, ini silakan lihat nih di sebelah ini, indah sekali ya teman-teman, di belakang saya. Itu pemandangan yang luar biasa. Sepanjang, ya, oke. Ya, see you.